terus atas hidup kami. Kami akan terus memandang wajah Tuhan yang rindu untuk memberkati kami, yang rindu menantikan kami, yang senantiasa tanganmu terulur dan siap untuk Engkau berkatkan pada tiap-tiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Sekarang ya Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat Tuhan, mendengar bagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau Allah yang berbicara atas tiap kami, dan kami semuanya siap untuk mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan pada hari ini, dan kami siapkan hati menjadi tanah-tanah yang gembur untuk Engkau taburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Pada waktunya semua tumbuh berbuah lebat dan Engkau melihat buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, kita sudah ada di momen Agustus, dan kita sudah berulang tahun yang ke-78 tahun pada Indonesia Merdeka. Dan puji Tuhan, mungkin suasananya sangat berbeda di hati kita dengan semua hal yang kita lihat, hiasan-hiasan dan semuanya membuat kita ada di satu mental di mana kita ini kembali dibaharui untuk kita ini mengalami mental kemerdekaan. Hari ini pun hal yang sama akan kita lihat di sepanjang bulan ini. Kita akan melihat firman Tuhan bagaimana kita memiliki iman yang membawa kepada kemerdekaan di dalam hidup kita. Amin ya. Kita akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Ada bagian-bagian yang kita mungkin belum merasa bebas, independen gitu ya, tapi pada akhirnya kita temukan ternyata firman Tuhan mengajari kita untuk kita ini boleh mengalami kemerdekaan. Bukan hanya kita berulang tahun, bahkan yang ke-78 tahun kita mengalami kemerdekaan di Indonesia, tapi hidup kita pun mengalami kemerdekaan. Yuk kita lihat, mengawali dari rangkaian bagaimana Tuhan membawa kita ke dalam kemerdekaan kehidupan. Kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Mari kita membaca dulu bagian firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24, 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini cerita yang sangat luar biasa, yang berkali-kali saya membaca dan saya selalu diberkati dengan bagian firman Tuhan ini. Nah, kita akan lihat bahwa sepanjang bulan ini kita akan dibawa untuk kita ini mengalami iman. Tapi iman itu yang punya dampak, punya impactful untuk kita itu dibawa kepada kemerdekaan. Nah, dari bagian ini kita akan lihat, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah dari kemerdekaan. Jadi sebelum kita lebih jauh berbicara tentang kemerdekaan, nah kita tahu yang namanya merdeka itu terbebaskan. Merdeka itu mengalami kedaulatan dan macam-macam. Tapi kita tidak akan membahas itu terlalu lama karena kita tahu apa itu kemerdekaan. Tetapi kita akan lihat hari ini kita akan punya langkah-langkah untuk kita itu mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan melalui iman kita. Di Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 kita diajari tentang dua langkah bagaimana kita ini mengalami kemerdekaan di dalam hidup kita, dan itu berasal dari kehidupan iman kita. Yang pertama, yuk kita lihat
Langkah yang pertama, coba kita lihat di Matius 15 tadi ayat 21 sampai ayat 24. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Mulai dari ini dulu. Nah, kita tahu Yesus itu jarang ada di Tirus dan di Sidon. Alkitab katakan bahwa Tirus dan Sidon itu adalah wilayah Kanaan. Itu bukan wilayah yang memang diagendakan bagaimana Tuhan itu mengadakan banyak mujizat. Jadi Tirus dan Sidon itu, maaf dalam tanda petik, itu adalah kelas B. Bukan tempat di mana Tuhan Yesus itu selalu punya agenda di sana. Atau kalau mungkin saya boleh ngomong kasar begitu ya, Tuhan itu diutus untuk datang ke muka bumi, tetapi untuk kota-kota selain Tirus dan Sidon. Coba kita perhatikan pasal 11 ayat 21. Coba kita lihat 1, 2, 3. Celakalah engkau Korazim, kita baca bersama-sama. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, ketika Tuhan mengutuk 4 kota, ada Betsaida, ada Korazim, ada Kapernaum di sana dikutuk, dikatakan di sana, engkau itu Korazim yang celaka, yang terkutuk. Karena apa? Mereka itu melihat mujizat, mereka itu melihat tanda-tanda ajaib dari Tuhan, mereka itu melihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa itu mengubah hidup mereka. Tetapi mereka tidak juga bertobat. Kemudian diumpamakan, jika saja Tirus dan Sidon itu mengalami mujizat seperti yang ada di tengah-tengah kamu itu mereka itu pasti bertobat. Jadi memang Tirus dan Sidon itu bukan kota di mana Allah itu mengagendakan mujizat. Tirus dan Sidon itu bukan tempat di mana Allah mengadakan mujizat. Atau dalam tanda kata lain, Tirus dan Sidon itu seperti dikesampingkan oleh agenda Tuhan. Yuk kita kembali sekarang ke Matius 15. Nah, Yesus berkata, Yesus ada di tengah-tengah pergi dan mereka, Yesus itu tiba di daerah Tirus dan Sidon. Kemudian yang terjadi, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Nah, itu perempuan dari Kanaan, tepatnya di Sirofenisia yang tertulis dalam kitab Lukas. Itu ada di antara kota Tirus dan Sidon. Jadi di tengah antara Tirus dan Sidon ada kota yang namanya Sirofenisia. Perempuan itu dari sana. Nah, kemudian yang terjadi, perempuan itu datang kepada Yesus dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Coba kalau kita lihat kasus-kasusnya, berapa banyak Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat di beberapa kota, di Kapernaum, di Kana, di Yerusalem sendiri, di banyak kota. Tuhan selalu mengadakan banyak tanda dan mujizat. Yesus kemudian ada di sebuah kota namanya Tirus dan Sidon. Kedatangan ke sana sebenarnya Yesus tidak sedang mengagendakan sesuatu. Yesus sedang menyingkir karena banyak orang yang kemudian pengen mengambilnya dan kemudian menjadikannya raja. Ia datang ke Tirus dan Sidon untuk menyingkir sebenarnya. Tapi di sana ada seorang perempuan yang memang punya masalah. Anaknya perempuan sakit kerasukan setan dan entah berapa lama, pasti sudah sangat lama. Memberanikan diri datang kepada Yesus. Dan itu sebenarnya tahu Tirus dan Sidon itu kota apa. Kanaan itu sebenarnya kota siapa. Yesus datang ke situ bukan untuk mengajar, bukan untuk mengadakan tanda mujizat. Yesus datang ke sana hanya untuk menyingkir. Yesus untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang pengen menjadikannya sebagai raja. Tapi perempuan ini datang, "Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berulang-ulang dalam bahasa yang lain, berulang-ulang dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan."
Tapi reaksi Yesus apa? Coba kalau kita perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dan memang benar. Memang Yesus tidak punya agenda. Yesus ke situ hanya untuk menyingkir. Sehingga ketika orang berseru-seru entah berapa kali, dan itu kata-kata yang diulang, Tuhan tolonglah aku, anakku perempuan sakit, anakku perempuan itu kerasukan setan, tolong aku, tolong aku. Dan Yesus diam. Coba kalau kita sebagai perempuan ini seperti apa perasaannya? Kalau Yesus kemudian itu, aku kesini bukan untuk agenda itu, misalnya menjawab seperti itu. Tapi perempuan ini terus berseru. Nah, ketika orang ini terus berseru, di ayat berikutnya, lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi teriakannya itu berulang, terus meminta, sampai sebel murid-murid. Usir, suruhlah ia pergi. Kita terganggu dengan suaranya. Jadi perempuan itu datang dari satu kota yang tidak pernah ada agenda Tuhan membuat mujizat, berseru-seru kemudian didiemin, dicuekin. Emang enak dicuekin? Ya pasti gak enak. Yang ketiga, bukan hanya dicuekin, ketika itu katanya, doanya mengganggu, kata-kata itu mengganggu, seruannya itu mengganggu murid-murid, dan murid-murid berkata, usir dia. Sampai di sini mungkinkah kita bisa bayangkan seperti apa perasaan wanita ini? Belum hanya sampai di situ, tidak hanya sampai di situ. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Oke, yang ketika reaksinya ia diusir. Tetapi kemudian Yesus mendengar sendiri, dan Yesus menjawab perempuan itu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Ini perempuan Sirofenisia, dekat daerah Sidon dan Tirus. Ini wilayah Kanaan, ini bukan wilayah Israel. Dan Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Kamu tidak ada di dalam agenda itu. Kamu tidak ada di dalam komunitas yang harus aku selamatkan itu. Coba perasaannya seperti apa wanita ini? Perasaannya seperti apa? Tetapi kalau kita lihat seruan yang pertama ketika ia berkata, Yesus anak Daud, dia berbicara tentang sesuatu. Apa itu? Bahwa kata anak Daud itu berbicara tentang engkau itu Mesias, engkau itu Kristus, engkau itu yang diurapi. Itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dan itu kata-kata iman yang keluar. Memang reaksinya dia didiemin, reaksi kemudian diusir, kemudian reaksi berikutnya bahwa Yesus diutus hanya untuk domba-domba Israel. Kamu bukan dari kawanan domba itu. Tetapi kata-kata di mana dia berkata Yesus anak Daud, itu adalah sebuah suara iman. Yang di hadapanku itu adalah Mesias, yang di hadapanku itu adalah Kristus, yang di hadapanku itu adalah yang diurapi dari Allah, yang pasti akan berbeda dari nabi-nabi yang pernah ada sebelumnya. Dan itu adalah suara iman. Perkataan di mana ia berkata Yesus anak Allah, Yesus anak Daud, berbicara tentang sejarah panjang, tentang janji Allah, tentang bagaimana Tuhan memberi yang namanya covenant blessing, perjanjian berkat yang turun-temurun. Mula-mula berkat itu datang dari Allah kepada Abraham, kemudian kepada Isa, kepada Yakub, kepada 12 suku Israel. Yang puncaknya itu adalah dari tunggul Isai, dari Daud, yang kerajaannya itu kekal. Jadi dia punya iman bahwa yang di hadapanku inilah yang akan mewariskan perjanjian berkat, dan siapa yang bersentuhan dengan orang ini pasti dia mengalami sebuah perubahan. Dan itu kata-kata imannya. Kita belajar dari bagian apa yang dikatakan oleh wanita ini. Ternyata orang ini mengambil langkah
Bagaimana dia keluar dari situasi yang tidak berdaya, tidak diperhitungkan. Tetapi dia tahu yang di hadapannya adalah Kristus, Mesias yang diurapi, yang akan bisa mengubah. Penting bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk mengambil langkah ini. Apa itu? Keluar dari tempat di mana kita pernah berkata bahwa kita ini bukan orang favorit, kita ini bukan orang yang diperhitungkan, kita ini orang yang tanpa pengharapan, sama seperti Tirus dan Sidon yang tidak pernah ada agenda Tuhan, sama seperti orang yang pernah terusir, yang pernah dicuekin, yang tidak pernah diagendakan untuk ditolong oleh Tuhan. Tetapi dia tetap berkata, Yesus anak Daud, yang di hadapanku itu Mesias. Siapapun yang bersentuhan dengan Mesias, yang menaruh iman pada Mesias, pasti akan diubahkan. Yuk kita mengambil langkah iman ini. Amin. Langkah iman yang mana? Keluarlah dari zona di mana kita itu hidup sepertinya tanpa agenda Tuhan. Kita hidup sepertinya tanpa pengharapan. Kita hidup sepertinya menjadi orang-orang yang kelas kedua, yang tidak pernah menjadi orang favorit di hadapan Tuhan. Yuk kita keluar dari zona itu. Ketika kita bisa mengalahkan itu, kita tahu yang ada di depan kita itu Mesias. Amin. Yang ada di depan kita itu Yesus anak Daud, yang bisa mengubah kehidupan seperti apapun. Dia yang masuk dalam hidup kita, dia yang bisa mengubah hidup kita. Ada seorang anak umur 4,5 tahun. Dia berkata kepada ayahnya bahwa aku ini senang dengan piano. Aku akan bermain piano, aku akan terus bermain piano. Satu hari aku menjadi seorang pianis yang hebat. Tapi dia masih umur 4,5 tahun, belum genap 5 tahun. Ayahnya ini berkata, nak, kamu itu masih terlalu kecil, jari-jarimu belum cukup untuk menyentuh semua tut dari piano. Ya, sabar, kamu belum cukup. Tapi anak ini ada piano di rumah yang selalu ia mainkan. Yang ia mainkan adalah hal-hal yang dasar. Yang dia tahu adalah lagu Jingle Bell gitu ya. Dia mainkan tiap malam, pagi, ketika anak itu ada di ruang piano, keluarga itu hanya mendengar suara itu, suara Jingle Bell, dan itu yang dia mainkan tiap hari. Orang tuanya, sudahlah nak, kamu belum waktunya. Tapi anak ini tidak putus asa. Setiap kali ada kesempatan, dia selalu mainkan piano. Nah, satu hari ayahnya ini pulang dari kantor dan memberi kejutan kepada anak laki-laki 5 tahun ini. Sebuah tiket untuk menonton sebuah konser. Dia pikir bahwa kelak dia akan lihat konser dari seorang maestro yang sudah cukup berusia. Pikiran dia bahwa pianis itu seorang yang sudah profesor, yang sudah yang tua, yang kemudian pokoknya semua skill dimiliki. Ya, dia akan lihat itu supaya anaknya tahu bahwa aku memang belum waktunya. Kira-kira gitulah. Diberikan tiket. Nah, senang sekali melihat tiket ini. Ternyata ini pianis seorang dari Italia yang sangat hebat. Itu maestro luar biasa untuk musik. Tiba pada waktunya. Penonton luar biasa, gedung itu penuh dengan orang. Anak ini datang dengan mama papahnya. Ya, ada di baris yang tidak paling depan tapi cukup ada di depan. Si ibu ini bingung, anaknya ini kemana? Ya, mungkin ke toilet. Tetapi anaknya itu tidak ada di situ. Sayup-sayup terdengar itu ada musik Jingle Bell di sana. Orang mikir, kemudian layar dibuka. Ternyata ada anak kecil itu main Jingle Bell di depan. Anak 5 tahun. Nah, orang berpikir sang maestro akan segera datang dan kemudian di panggung dan memainkan musik yang indah.
Tapi yang dilihat hanya anak berusia 5 tahun yang memainkan dengan seperti mainan, jingle bell seperti itu. Orang-orang lihat, begitu dia dilihat orang-orang, layar sudah dibuka, anak ini menjadi ketakutan, hampir nangis. Dia pengen lari, pengen cepat-cepat keluar dari kursi dan kemudian pengen lari. Tapi saat dia pengen lari, ternyata ada tangan seseorang yang memegang tangan anak ini dan dimainkan tangan anak ini. Alunannya menjadi bagus dan kemudian orang ini berkata, "Nak, teruslah bermain sesukamu, teruslah bermain seperti yang kamu bisa." Wah, anak ini bermain dan diisi dengan iringan dari sang maestro ini yang memainkan di celah-celah yang tidak bisa dimainkan oleh anak usia 5 tahun ini. Terjadi simfoni yang sangat luar biasa. Ternyata itu sebuah konser dari seorang maestro dan seorang anak 5 tahun yang hanya bermain seperti semaunya, sebisanya. Kamu main, kamu teruslah bermain sesuka kamu. Aku akan mendampingi kamu. Dan konser itu konser paling bersejarah. Kita berkata, kadang-kadang kita belum waktunya untuk ditolong Tuhan. Tapi kalau tangan Tuhan yang datang menghampiri kita, memainkan semua peranannya dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi hidup kita. Amin. Ada waktu di mana kita sepertinya, aku ini tidak ada di dalam agenda Tuhan sepertinya. Aku ini sepertinya bukan orang yang favorit untuk ditolong Tuhan. Oh tidak. Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita, membuat sebuah simfoni dari alunan-alunan kehidupan kita, dan ternyata kehidupan kita ini dibuat menjadi lebih baik. Amin. Kalau ada tangan Tuhan yang masuk di dalam semua kehidupan kita, kalau ada tangan Tuhan yang memainkan semua hal dalam hidup kita, ternyata apa yang sepertinya kita bisa dan sangat terbatas diubah Tuhan, diisi Tuhan dengan semua hal yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk masuk ke dalam kemerdekaan. Yuk kita akan tinggalkan zona di mana kita berkata, aku ini tidak berdaya, aku ini tanpa pengharapan, aku ini bukan agenda Tuhan, aku ini bukan favoritnya Tuhan. Kita keluar dari situ. Seorang perempuan yang berani punya iman untuk keluar dari zona, meskipun aku ini Tirus dan Sidon. Tapi bukankah Allah Mesias, anak Daud itu bisa ubahkan hidupku? Ternyata bisa, karena dia bisa keluar dari zona di mana Tirus dan Sidon bukan tempat di mana Tuhan mengagendakan mujizat. Tetapi perkataan Yesus anak Daud bisa mengubahkan semuanya. Yuk kita berkata, Tuhan, Engkau anak Daud. Dan itu mengingatkan tentang sebuah perjanjian berkat. Kalau yang di depan kita, kalau yang ada di hidup kita, kalau yang terus mendukung kita, itu adalah Yesus anak Daud, yang artinya dari dialah covenant blessing akan turun. Dari situlah perjanjian berkat yang turun temurun akan terjadi. Itu juga bisa terjadi atas hidup kita. Amin. Yuk kita keluar dari zona itu. Jadi kita tidak akan pernah berkata, aduh mungkin aku belum waktunya. Yuk kita punya iman. Apapun yang bisa boleh terjadi dalam hidup kita semuanya, tapi kita mulai dengan langkah iman kita. Kita mulai dengan langkah iman bahwa kita bukan hanya yang selalu tinggal di Tirus dan Sidon kok, yang tidak akan pernah diagendakan untuk ditolong Tuhan kok. Ada jalur Tuhan yang bisa kita tempuh, ada tangan Tuhan yang bisa masuk, yang kemudian mengubah segala sesuatu dalam hidup kita semuanya. Saya perkenalkan, ini ada langkah iman yang luar biasa nih dari teman kita, supaya Bapak Ibu nanti kenal dan nanti kemudian memilih, dan kemudian kita juga mengambil langkah imannya. Tahun 2024 mengambil langkah iman. Kalau Tuhan berkenan, nyalek seperti itu ya. Ya kalau memang itu langkah imannya, ya percayai langkah itu. Tetapi apapun hasilnya, ketika memang benar-benar diserahkan kepada Tuhan, kan segala sesuatu ditaruh di tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memberi hasil akhirnya. Amin ya. Kalau dari itu kita melangkah, kita tidak akan pernah kecewa.
Apapun kita tahu Yesus anak Daud ada di depan kita, mendukung kita, memainkan semua hal yang kita mainkan yang kita tidak bisa. Ternyata Yesus anak Daud itu yang kemudian mengisinya. Apa yang tidak bisa diisi oleh Tuhan menjadi sebuah harmoni yang indah di dalam kehidupan kita, yang belum lengkap dalam hidup kita, ternyata Allah bisa mengisinya, melengkapinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, keluarlah dari zona di mana kita bukan agenda Tuhan, di mana kita bukan favorit Tuhan, di mana kita ini tanpa harapan. Tetapi yang kedua, coba kita lihat ayat 25 sampai 28. Ayat 25 sampai ayat 28. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, coba lihat, ada 4 keadaan yang dia alami di ayat 21 sampai 24. Dia berasal dari Tirus dan Sidon, bukan wilayah agenda Tuhan mengadakan mujizat. Ketika ia berseru, dia dicuekin oleh Tuhan, tidak tanggapi oleh Tuhan. Yang ketiga, dia diusir oleh murid-murid. Tetapi yang keempat, Yesus berkata, aku bukan untukmu, aku hanya untuk orang-orang Israel. Maaf, ini sara, ini rasis gitu ya. Dan itu yang dia alami. Tetapi reaksinya apa? Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, dia tidak putus asa. 4 kenyataan pahit memang ia alami, tapi ia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba sekarang, ini lebih menyakitkan lagi ya. Sudah mengalami 4 keadaan di atas, tetap saja berseru menyembah Tuhan, dan kemudian dia berkata, tolong aku Tuhan, tolonglah aku. Kata-kata Yesus sepertinya nggak enak buat kita ya. Aku punya roti, tapi rotiku bukan untukmu, ya. Aku tidak roti ini untuk anak-anak dan bukan untuk anjing gitu ya. Kalau itu dikatakan gitu ya. Maaf, zaman dahulu yang namanya orang Yahudi dan orang non Yahudi itu memang punya kasta yang berbeda gitu ya di pandangan Tuhan. Mental mereka di hadapan Tuhan. Jadi orang di luar Yahudi itu adalah najis. Itu adalah orang-orang yang anjing gitu ya. Itu bukan orang yang kalau kita bayangkan sekarang kan gimana ya. Jadi orang Yahudi itu orang yang layak bagi Tuhan, orang non Yahudi itu orang yang tidak layak bagi Tuhan, dan itu setara dengan anjing. Kira-kira begitulah. Nah, tapi lihat ketika Tuhan berkata bahwa aku punya roti yang hanya untuk anak-anak, tapi itu bukan untuk anjing. Dia berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia bisa lihat sebuah peluang. Ketika makanan itu untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Tetapi bukankah pada kenyataannya anjing bisa makan roti juga? Dari mana? Dari remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Dan itu adalah sebuah peluang iman. Peluang iman. Sampai kemudian Tuhan berkata, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Ihai ibu, besar imanmu. Hanya satu bagian kecil kamu bisa lihat. Memang janji-janji Tuhan itu untuk orang Yahudi. Memang semua berkat besar itu untuk orang Yahudi. Tapi siapa yang bisa masuk ke dalam sebuah rumah orang Yahudi, meskipun itu anjing, dipelihara oleh orang Yahudi meskipun itu anjing, tetapi ia bisa menikmati apa yang bisa dinikmati oleh orang Yahudi." Dan itu yang dia katakan, kalau aku anjing, tapi aku masuk ke dalam rumah orang Yahudi, orang-orang yang punya perjanjian berkat, orang yang punya roti, bukankah anjing bisa makan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja itu? Dan itu yang dia katakan, kalau aku masuk ke dalam rumah itu, aku bisa memakannya.
Dan Tuhan berkata, besar imanmu ibu, jadilah seperti yang kau mau. Seketika itu juga sembuhlah anaknya. Dan itu hebat. Dia memasuki zona di mana itu zona iman. Kecil peluangnya, tetapi dia bisa masuk. Hanya lewat celah. Aku tidak akan berikan ini kepada anjing, karena ini makanan untuk anak-anakku. Mujizat ini untuk anak-anakku. Tapi dia berkata, aku akan memasuki wilayah itu. Aku akan memasuki. Kalau aku bisa duduk di meja, di bawah meja dari hidangan Tuhanku, aku sewaktu-waktu bisa makan remah-remah yang jatuh. Dan itu sah. Dan itu luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita punya iman, peluang iman sekecil apapun dan kita bisa memasukinya, bukankah itu bisa menjadi jalan Tuhan untuk melakukan mujizat? Dan itu terjadi. Tuhan berkata, besar imanmu. Di seluruh Alkitab hanya ada 2 orang yang dipuji Tuhan dengan iman yang besar. Yang pertama adalah perempuan Sirofenesia ini, tuh besar imanmu. Tapi yang kedua, kepada siapa iman besar ini diberikan, pujiannya diberikan? Coba lihat Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Iman besar ini dimiliki oleh seorang perwira dari Kapernaum. Dikatakan di sana, yuk kita baca 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini adalah kata-kata kepada seorang perwira di Kapernaum. Dia datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, hambaku itu sakit, tolong dia. Apa kata Yesus? Baik, aku ini akan datang dan menyembuhkan hambamu. Perwira ini bukan bersukacita karena Yesus akan datang, tetapi dia berkata, Tuhan, aku ini seorang kepala. Di atasku masih ada perwira-perwira yang lain yang lebih tinggi, dan aku ini akan tunduk. Tapi di bawahku juga ada prajurit-prajurit. Kalau kepalaku ngomong kepada saya, aku akan lakukan. Kalau aku ngomong kepada prajurit-prajurit, apapun yang aku katakan, dia akan lakukan. Nah, Tuhan, katakan sepatah kata saja. Tuhan tidak harus datang ke rumah. Katakan sepatah kata saja, dan hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak akan pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman sebesar ini apa? 1 kata saja. Katakan Tuhan, sepatah kata saja. Bapak Ibu, kita mengimani 1 kata daripada Tuhan, dan itu bisa mengubah kita. Kita disebut iman yang besar, memiliki iman yang besar. Daripada kita punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi 1 kata pun tidak pernah masuk dalam hidup kita menjadi iman. Amin. Kalau kita berkata bahwa kita sakit dan Tuhan berkata, aku ini Tuhan, aku ini penyembuhmu, dan kita imani, yes Tuhan, aku sembuh. Ternyata Tuhan bisa berkata, iman yang seperti ini yang aku mau. Di Alkitab hanya 2 orang yang ditulis memiliki iman besar. Iman dari seorang hamba perwira di Kapernaum yang berkata, sepatah katamu Tuhan bisa mengubah hidupku. Tetapi yang kedua, aku masuk ke dalam rumah, aku makan remah-remah, dan itu bisa mengubah. Dan itu iman besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk masuki kemerdekaan, yang pertama tadi, keluarlah dari zona di mana kita menjadi orang yang tidak berdaya. Tapi yang kedua, masukilah zona iman. Iman yang berbeda dari hari ke hari. Kemarin kita punya iman seperti apa? Coba sekarang kita mulai cek hidup kita. Iman kita yang sekarang ini seperti apa? Amin. Iman itu berkembang, iman itu progres. Iman itu tidak ya gitu-gitu saja. Iman itu terus kita kembangkan. Yuk kita akan memasuki iman demi iman di dalam hidup kita semuanya. Ada seorang yang bercerita tentang seorang mertuanya
ditulis dalam sebuah buku. Mertuanya ini dia katakan itu hebat, tapi punya cerita panjang di dalam hidupnya. Ketika dia masih usia SD belasan tahun, dia itu suka nyanyi. Dan dia berkata kepada orang tuanya, "Pah, Mah, aku akan menjadi seorang penyanyi opera. Karena aku senang nyanyi." Orang tuanya mendengar dan mendiamkan saja. Sampai akhirnya, "Mah, Pah, bu aku disekolahin nyanyi. Aku pengen menjadi seorang penyanyi opera," gitu ya. Sampai akhirnya mama papanya itu ngomong, "Nak, ide kamu untuk menjadi penyanyi opera itu bukan ide yang bagus, saya rasa. Dengar mama ya. Kamu harus sekolah, kamu selesaikan sekolah, kamu kuliah, kamu kerja. Nah, dan itu ide yang bagus untuk hidup kamu." Itu didengarkan oleh si anak ini. Akhirnya dia sekolah, SD, SMP, SMA, dia kuliah, dan dia kerja. Dia berkeluarga sebagaimana biasanya. Nah, pada usia 90 tahun, suaminya sudah meninggal, anak-anaknya sudah pergi meninggalkan dia, 3 anaknya sudah berkeluarga masing-masing, dan ternyata dia memilih untuk ada di panti werda, panti lansia. Dan di sana ternyata dia suka nyanyi. Hal yang luar biasa, usia 90 tahun, suaranya itu masih bagus, tidak ada fals, dia masih kuat dengan lengkingan yang tinggi, persis penyanyi opera. Benar-benar itu menjadi kekaguman. Dia bisa menyanyikan pada tiap akhir pekan, menyanyi untuk semua teman-teman yang ada di panti untuk lansia itu, menyanyi, dan itu sangat menghibur. Sampai lansia itu menarik banyak orang, banyak gereja untuk datang melihat, memberi dukungan, mungkin juga memberi donasi kepada panti itu. Tujuannya adalah untuk melihat nenek tua ini menyanyi. Dan itu ternyata sampai ke seantero kota-kota itu datang kepada lansia ini, kepada panti werda ini. Mereka kirim bantuan, tetapi utamanya mereka ingin melihat wanita ini menyanyi. Itu terjadi sampai kira-kira 4 tahun, sampai nenek ini kemudian meninggal pada usia 94 tahun. Coba kita bayangkan, 90 tahun karunia itu terkubur. Baru usia 90 tahun itu muncul, dan ternyata memberkati banyak gereja, itu memberkati banyak orang, memberkati banyak lansia yang dibawa untuk datang kepada panti werda itu mendengar suara nenek ini bernyanyi. Apakah kita telah menguburkan karunia-karunia yang ada pada hidup kita sekian lama? Apakah kita ini sebenarnya punya potensi, tetapi kita takut untuk melangkah dengan iman kita, dan tanpa sadar ternyata potensi kita ini dikuburkan, karunia itu ternyata dikuburkan. Sesuatu yang sebenarnya Allah berikan dalam hidup kita ini terkubur karena kita tidak pernah mengambil langkah iman untuk kita melakukannya. Sayang, 90 tahun hampir terkubur, tapi Allah baik, diberi waktu 4 tahun untuk menjadi berkat, dan menjadi berkat bagi banyak gereja, bagi banyak orang yang datang kepada panti werda itu. Saya mau berkata kepada kita semuanya, jangan kubur potensi kita, jangan pernah kubur karunia yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu. Kalau memang kita ini punya karunia untuk melayani, untuk mengajar, berikan itu pada Tuhan. Berikan langkah imanmu untuk kita ini memulai sesuatu daripada Tuhan. Karena jangan sampai kita pernah mengubur potensi yang ada pada kita. Kalau memang kita ini dikaruniai untuk memberkati, lakukan dengan langkah iman kita. Jangan sampai kita terkubur sampai pada waktunya, aku sebenarnya punya hati itu, aku punya karunia itu, tetapi aku tidak punya keberanian untuk melangkah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kemudian 90 tahun sepertinya semuanya sudah usur, semua sudah terlambat, baru kita mulai melangkah. Jangan. Mungkin kalau kita lihat cerita ini, ya Tuhan baik, tidak akan pernah terlambat,
Tetapi kalau kita tahu hari ini, yuk kita mulai langkah iman hari ini. Amin. Yuk kita masuk dalam kemerdekaan. Tinggalkan zona tidak berdaya, tinggalkan zona tanpa harapan, tinggalkan zona pikiran bahwa kita ini bukan agenda Tuhan. Jangan. Semua kita tinggalkan, masuki zona iman. Apa yang ada pada kita pasti Tuhan kembangkan atas hidup kita semuanya. Kita lihat peluang iman, satu kata saja, sepatah kata keluar dari mulut Tuhan, kita terima sebagai iman, cukup untuk bisa mengubah hidup kita. Itu yang akan kita pegang. Yuk bangkit berdiri bersama dengan saya. Haleluya Yesus. Yuk kita masuki ke kemerdekaan. Kiranya di momen kemerdekaan ini hati kita, kehidupan kita benar-benar merdeka. Hari ini kita diajari dengan langkah awal. Tinggalkan zona tidak berdaya. Tinggalkan zona Tirus dan Sidon. Di mana kita bukan agenda Tuhan. Di mana kita bukan favoritnya Tuhan. Tinggalkan zona itu. Kita mau berkata, Yesus anak Daud yang bisa ubah. Siapapun bersentuhan dengan pribadi ini pasti diubah oleh Tuhan. Masuki zona iman. Lihat peluang sekecil apapun dan kita bisa punya iman. Lakukan. Masuki. Jangan sampai kemudian kita tenggelamkan karunia-karunia apapun yang ada pada kita, karena kita tidak beriman, kita kurang percaya. Haleluya Yesus.